Malam itu hujan baru saja berhenti, tapi sisa-sisanya masih menempel di udara seperti dingin yang enggan pergi. Asap kabut tipis terlihat menggantung rendah di atas aspal, memantulkan cahaya lampu mobil kami yang kuning pucat. Wiper sesekali bergerak pelan, mengusap butiran air yang terus mengambang di kaca depan, memberikan pemandangan samar seperti dunia lain yang tidak ingin sepenuhnya terlihat. Aku duduk di kursi depan, bersandar dengan tangan terlipat, sementara Dimas memegang kemudi dan Yoga tidur setengah sadar di jok belakang. Kami baru saja selesai makan bakso di kota dan memutuskan pulang lewat rute cepat, Jalan Raya Alas. Seperti walau aku sendiri kurang nyaman. Sejak awal, suara motor dan mobil lain hampir tidak terdengar. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang menyalip. Jalan ini sepi seperti kuburan panjang yang terhampar lurus tanpa ujung. Dimas sempat bilang jalur ini lebih cepat dibanding memutar jauh lewat jalan utama kota, dan karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam, kami semua sepakat ingin cepat sampai rumah. Tapi semakin jauh, semakin aku merasa seolah kami sedang masuk ke tempat yang tidak seharusnya kami masuki. Pepohonan tinggi berderet seperti pagar alam yang kokoh, memanjang sejauh mata memandang. Daunnya masih meneteskan sisa hujan, mengeluarkan suara lirih ketika angin lewat. Ya, tidak ada cahaya rumah, tidak ada papan petunjuk, tidak ada tanda kehidupan lain selain deru halus mesin mobil kami. Tidak kita tahu kenapa malam itu terasa berbeda. Biasanya aku tidak penakut, tapi entah mengapa di jalan ini, di suasana gelap begini, rasanya seperti dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada angin kencang, tapi bulu tangan dan leherku berdiri. Seperti tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum mengerti. Yoga tiba-tiba bangun dan menggeliat kecil, mengusap wajahnya sambil memandang keluar jendela. Gila gelap banget ya. Ini masih jalan raya kan? Katanya dengan suara pelan. Aku macam mengangguk, hening, padahal dalam hati aku pun tidak yakin. Kami sudah melewati puluhan kilometer tanpa bertemu satupun kendaraan. Saya nggak ada truk malam, saya nggak ada motor. Bahkan tidak ada warung kecil yang masih buka. Hanya mobil kami, jalan basah, pepohonan rapat, dan langit yang tak memantulkan bintang. Seolah-olah Tuhan menutup tirai malam ini dari dunia. Dimas mendecak pelan. Maps masih nunjukin lurus, tapi nggak ada lampu jalan sama sekali. Apa ini jalur yang benar? Ada jalur lain? Tanyaku. Ada, tapi muter 2 jam lebih jauh, jawab Dimas. Yoga ikut menyahut dari belakang. Gas terus saja. Dim, kita kan nggak mau pulang subuh. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuatku semakin tidak nyaman. Ada bagian dalam diriku yang ingin bilang untuk putar balik saja. Tapi saat aku ingin berkata, aku merasa seperti ada tekanan halus di dadaku, seolah tubuhku menahan kata-kata itu sendiri. Seolah malam ini keputusan sudah dibuat sejak awal, dan kami hanya tinggal mengikuti jalur yang sudah menunggu. Menit demi menit berlalu, suara mesin mendominasi kabin. Sesekali ada suara serangga menabrak kaca, tapi selain itu, sunyi, terlalu sunyi. Bahkan radio yang biasanya memecah senyap kini tidak kami hidupkan. Aku hanya menatap lurus ke depan, memastikan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari dalam kabut. Sekitar 20 menit kemudian, aku melihat kilatan terang dari kejauhan. Cahaya lampu mobil lain. Aku sedikit lega. Setidaknya ada kendaraan lain di jalan ini. Tapi semakin dekat, semakin tampak jelas bahwa mobil itu berhenti di tengah jalan, tidak bergerak sama sekali. Lampu depannya menyala terang menembus kabut, tapi sama sekali tidak ada tanda aktivitas. Dimas langsung mengurangi gas, kedua tangannya mengambil kendali lebih rapi. Aku merapat lebih dekat ke kaca, mencoba memastikan. Mobil itu terlihat tua, model 80-an, warna hitam kusam, dengan bumper besi yang tampak berkarat. Lampunya berwarna kekuningan, bukan putih terang seperti mobil modern. Bonet depannya sedikit turun, seperti pernah menabrak sesuatu sebelumnya. Dan yang paling menonjol, kacanya gelap pekat. Sama sekali tidak terlihat isi di dalamnya. Kami itu berhenti 5 meter di belakang mobil itu. Tidak ada suara lain selain tetesan air dari pepohonan. Dimas menelan ludah, terlihat gugup tapi mencoba bersikap tenang. Rak, coba lihat, ada orang nggak? Aku mencondongkan badan lebih maju. Kosong, setirnya terlihat, tapi tidak ada sosok manusia di baliknya. Tidak ada bayangan kepala, tidak ada tangan menempel di kemudi. Seperti mobil itu hidup sendiri. Yoga ikut menempelkan wajah ke kaca. Raka, itu kosong kan? Gak ada siapa-siapa. Suaranya mulai bergetar. Aku mengangguk pelan tanpa menjawab. Karena aku takut kalau aku bersuara, suara sendiri akan terdengar seperti bukan milikku. Hawa di dalam mobil menegang. Detak jantungku mulai berdentum lebih keras. Dimas mematikan AC karena kaca mulai berkabut. Tapi ketika hembusan udara berhenti, suara malam terdengar lebih jelas dan lebih mengerikan. Angin menggesek dedaunan, menciptakan irama lirih seperti seseorang yang berbisik dari kejauhan. Kabut menyelimuti mobil hitam itu semakin tebal dari sisi kanan dan kiri.
Seolah dunia hanya menyisakan dua kendaraan ini di tengah kekosongan. Yoga menggigit bibir. Kita lewat aja, Dim. Pelan-pelan. Dimas mengangguk, menginjak gas perlahan. Mobil kami maju menepi, mencoba menyalip dari sisi kanan. Tapi ketika jarak tinggal 3 meter, lampu mobil hitam itu berkedip. Kami terdiam. Lalu suara mesin dari mobil itu tiba-tiba menyala. Mesin tua, berat, bergemuruh seperti makhluk yang baru bangun dari tidur panjang. Aku langsung menahan napas. Dimas memegang kemudi lebih erat, wajahnya pucat. Dan ketika kami pikir mobil itu akan berjalan menjauh, mobil itu justru mundur sedikit. Lampunya mengarah tepat ke wajah kami, seperti menatap balik. Seperti sadar kami mengamatinya. Seperti ingin mengajak berbicara. Atau memberi peringatan. Aku tidak bisa mengalihkan pandangku. Pikiranku berteriak untuk pergi, tapi tubuhku terpaku. Dalam beberapa detik yang panjang itu, aku merasa seperti sedang dipandangi oleh sesuatu yang tidak memiliki mata. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi hadir. Seakan ada wujud yang duduk di kursi sopir dan menatap. Kami dengan tatapan yang tidak manusiawi. Tanpa angin, pintu sisi kiri mobil hitam itu bergerak sedikit. Pelan, tidak terbuka sepenuhnya. Tidak pula tertutup rapat. Hanya terbuka cukup untuk menunjukkan bahwa mobil itu hidup. Mobil itu tidak ditinggalkan. Mobil itu menunggu. Dan saat itu, untuk pertama kalinya malam itu, aku tahu kami tidak sendirian di Alaspati. Bukan hanya kami yang ada di jalan itu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah menunggu jauh sebelum kami datang. Dan kami baru saja memasuki wilayah yang seharusnya tidak pernah kami sentuh. Aku bisa tidak tahu apa yang membuatku begitu terpaku pada mobil itu. Dalam gelap, dalam kabut, suara mesin tuanya seperti detak jantung yang hidup tapi kosong di dalamnya. Dimas menatapku sesaat, seolah minta keputusan, mau berhenti atau kabur. Yoga yang duduk di belakang semakin menunduk, kedua tangannya menggenggam. Jok depan seperti takut kalau sewaktu-waktu sesuatu akan muncul dari jendela. Detak jantungku semakin tak beraturan. Udara di dalam mobil serasa menipis, membuat napas terasa berat seperti menghirup air. Kupikir semua akan menjadi lebih mudah kalau kami putar balik saja. Kembali ke kota, kembali ke tempat yang ada cahaya, manusia, suara kendaraan lain. Tapi saat aku hendak bicara, mobil hitam itu melakukan hal yang tak kami duga. Tanpa sopir, tanpa suara manusia, tanpa alasan yang bisa dinalar. Mesin mengaum pelan lalu mobil itu bergerak sendiri. Bukan maju ke arah kami, tapi mundur perlahan, memberi ruang seolah mengundang. Satu-satunya penerangan hanya 2 lampu depannya, kuning buram, seperti mata tua yang sudah lelah tapi tetap memaksa memandang. Mobil kita berhenti beberapa meter di belakang. Tidak ada yang bergerak. Kami bertiga seperti patung hidup dalam kabin pengap yang semakin terasa kecil. Dimas menelan ludah keras, lalu bertanya dengan suara parau. Kita ikuti? Seharusnya aku bilang tidak. Seharusnya Bonaksa meminta kami pergi. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Dari sensasi di dada yang sulit. Dijelaskan, campuran antara ngeri dan dorongan untuk tahu lebih dalam. Itulah yang membuat manusia sering sial. Rasa ingin tahu yang melangkahi logika keselamatan. Pelan aku mengangguk, meski tubuhku gemetar halus. Ikuti, tapi jangan terlalu dekat. Dimas menginjak gas sedikit. Mobil kami maju pelan seperti kucing yang mendekati. Pintu gelap tanpa tahu apa yang menunggu di baliknya. Mobil hitam itu kemudian berputar pelan, hampir tanpa suara gesekan ban. Ia berbelok ke laju jalan kecil di sisi kiri. Jalan yang bahkan tidak terlihat sebagai jalur umum. Tanpa lampu, tanpa marka. Hanya rerumputan menepi dan pepohonan yang menutupi langit. Kok dia ke sana? Itu bukan jalur utama. Gumam Yoga lirih. Aku terdiam. Jalan itu kecil, seperti jalan menuju kampung yang lama ditinggalkan. Aku membuka kaca sedikit. Udara ada dingin langsung menusuk pipi. Dingin yang bukan sekadar angin malam, tapi dingin yang terasa seperti menyentuh kulit dari dalam. Aroma tanah basah bercampur bau daun busuk dan sesuatu yang anyir, membuat perutku sedikit mual. Mobil hitam itu tetap melaju dengan kecepatan konstan. Yang tidak cepat tapi juga tidak lambat. Seolah ia tahu kami akan mengikuti dari jarak tertentu. Jalan kecil itu semakin gelap. Hanya diterangi lampu kami yang memanjang seperti 2 garis cahaya yang menembus gelap pekat. Suara serangga berhenti. Tidak ada burung malam. Tidak ada hewan liar. Hutan terasa mati. Beberapa menit berlalu, dan aku mulai sadar. Kami tidak bisa melihat apapun selain ekor cahaya mobil itu. Kabut semakin tebal. Pohon-pohon menyulang lebih rapat. Dahan saling bersentuhan, menciptakan suara gesekan yang mirip. Bisikan orang banyak, tapi tidak jelas kata-katanya. Suara-suara itu seperti memanggil atau justru memperingatkan. Tapi kami tetap jalan. Seperti boneka yang ditarik tali tak terlihat. Tiba-tiba mobil hitam itu berhenti lagi, mendadak, tanpa tanda. Dimas refleks menginjak rem hingga tubuh kami semua sedikit terdorong.
Napas kami memburu. Jarak tinggal sekitar 5 meter. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara lain kecuali mesin kami dan detik jarum jam digital di dashboard yang terasa terlalu nyaring untuk malam sesunyi ini. Pintu mobil hitam bagian depan perlahan bergerak. Satu suara kecil yang lebih menyerupai engsel tua berdecit di ruang kosong. Pintu terbuka lebar. Tidak ada yang keluar. Angin berhembus pelan, tapi daun tidak bergerak. Anehnya, kabut justru bergerak menuju kami, menyelimuti mobil kami dari bagian bawah ke atas. Seperti ada tangan tak terlihat yang ingin memegang kaca. Yoga mulai terisak pelan, memegang lengan bajuku. "Ra, jangan ditatap lama-lama." Aku takut ada yang muncul tiba-tiba. Aku menelan rasa gentar yang naik dari perut. Tapi aku tetap menatap. Entah bodoh atau berani, aku tidak tahu. Dalam gelap, aku bisa melihat interior mobil itu sedikit terlihat. Jok kulit sobek, dashboard tua dengan beberapa tombol hilang, dan setir yang tampak coklat kusam seolah terbakar panas matahari bertahun-tahun. Tapi hal yang membuat tubuhku kaku adalah fakta bahwa bagian tempat duduk sopir cekung, seperti sedang diduduki seseorang. Tapi tidak ada manusia. Seperti ada sesuatu yang bentuknya ada, tapi wujudnya tidak tampak. Dimas menggenggam kemudi kuat-kuat, urat tangannya menegang. "Rak, gua nggak bisa lama-lama kayak gini. Kalau kita nggak lakukan apa-apa, kayaknya ini makin buruk." Aku memalingkan wajah ke Dimas, maju pelan. "Jangan dekat-dekat." Kita lihat dia kemana lagi. Mobil kami maju setengah meter, lalu setengah meter lagi. Pintu mobil hitam itu tiba-tiba menutup sendiri dengan bunyi keras yang membuat dada bergetar. Terkejut sampai hampir terlonjak, Yoga langsung memejamkan mata dan berpegangan erat pada kursiku. Dimas memaki pelan sambil menarik napas panjang. Kami terpaku menunggu mobil itu bergerak lagi, dan seperti mendengar suara hati kami. Mobil itu kembali menyala dan berjalan perlahan ke depan. Tanpa pengemudi, tanpa lampu belakang yang berkedip, ia melaju stabil seperti mobil normal, tapi dengan cara yang tidak manusiawi. Kami kembali mengikutinya dari belakang. Makin jauh, makin terasa kami bukan lagi berada di dunia yang sama. Seperti sebelum makan bakso tadi, jalan berubah dari aspal jadi tanah. Ada titik-titik lumpur yang terpental ke bawah mobil kami. Dahan pohon yang sebelumnya terlihat berjauhan, kini seperti membentuk lorong sempit yang hanya cukup untuk satu mobil lewat. Aku mulai merasa seolah kami sedang dibawa masuk, lebih dalam, lebih jauh, menuju sesuatu yang tidak akan kami temukan jalan pulangnya. Setelah hampir 10 menit, mobil hitam itu berhenti lagi. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tanah di sekeliling berubah menjadi lebih landai, pohon lebih jarang, dan di kejauhan tampak bentuk seperti bekas gapura tua, reot, setengah roboh, ditelan lumut. Udara semakin pengap, seperti tidak ada oksigen. Napas kami berat. Dimas mematikan mesin. Tidak ada yang menyuruh, tapi seakan ada dorongan halus yang memaksa kami berhenti. Mobil hitam itu diam di depan gapura. Lampunya mati total. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda bahwa mobil itu pernah hidup barusan. Kami bertiga hanya duduk terpaku. Tubuh gemetar tapi tidak sanggup menarik mundur mobil. Seakan roda mobil kami lengket oleh rasa takut. Aku menatap lurus ke gapura gelap itu. Di atasnya, samar-samar aku melihat tulisan usang yang hampir hilang dimakan waktu. Hurufnya samar, tapi aku masih bisa mengejar. Kampung Kalong. Dan pada saat itu, bulu kuduku berdiri lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena aku baru sadar, mobil itu tidak mengantar kami. Mobil itu membawa kami ke tempat ia ingin kami temani. Tempat ia ingin kembali. Dan kami sudah terlalu jauh untuk pulang. Dimas akhirnya mematikan lampu depan motor, seperti berharap kegelapan bisa menyembunyikan kami dari sesuatu yang tak terlihat. Jalanan menjadi pekat, hanya suara mesin mobil tua itu yang terdengar, keras namun teratur, seolah-olah ia tahu kami tengah memerhatikannya. Mobil itu melambat dengan sendirinya, bukan berhenti. Hanya ia berjalan pelan seperti sedang mencari sesuatu, atau seseorang. Udara yang tadinya diam menjadi terasa lebih berat. Spion CD yang ikut mengisi ruang di sekitar kami. Aku rasa mobil itu nggak jalan sendiri, bisik Yoga lirih. Tapi suaranya pecah seperti digeret keluar dari kerongkongan yang kering. Aku menelan ludah, menatap kaca depan mobil. Gelap, kosong, tidak ada bayangan tubuh, tak ada pergerakan di balik jendela. Tapi ada sesuatu, perasaan seolah mata yang tak terlihat sedang menatap balik. Dimas menahan napas, lalu ia mengambil keputusan yang mungkin paling bodoh atau paling berani yang pernah kami lakukan. Kita ikuti pelan, jarak aman. Kalau ada apa-apa, kita putar balik. Aku mengangguk, meski kaki dan benakku punya keinginan untuk berlari pulang. Motor kembali dinyalakan, lampu tetap dimatikan. Jalanan sempit di alas. Pati hanya disinari cahaya redup bulan yang terpotong ranting-ranting tinggi. Setiap meter yang kami lalui terasa seperti melawat. Perbatasan antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih kelam.
Mobil itu terus berjalan pelan. Ban belakangnya seperti menyeret pasir basah yang menimbulkan suara kasar, tapi tidak pernah berhenti. Kaca belakangnya pecah sebagian, retak-retak seperti jaring laba-laba, dan di tengah retakan itu aku melihat sesuatu seperti noda hitam mengering. Aku berharap itu hanya lumpur, tapi warnanya terlalu gelap, terlalu pekat seperti darah yang sudah membeku puluhan tahun. Yoga kembali berbisik, suaranya berguncang. Mas, kalau itu beneran nggak ada supirnya, terus siapa yang bikin lampunya nyala? Siapa yang injek gasnya? Tak ada yang menjawab. Bahkan pikiranku sendiri pun tak sanggup memberi logika. Beberapa menit kami membuntuti dari jauh. Angin malam dingin hingga menusuk tulang, tapi keringat dingin mengalir di punggungku. Semakin lama aku merasa ada yang berubah. Kap mobil itu mulai bergetar tipis, seperti napas atau degup. Suara knalpotnya juga berubah, pelan tapi berat, seperti seseorang sedang bernafas dari dalam mesin. Sampai pada satu titik, mobil itu berhenti total. Lampu belakang menyala merah pekat, menyorot pohon-pohon tinggi di sisi jalan. Kami berhenti beberapa meter di belakangnya, tidak berani lebih dekat. Mesin mobil masih hidup, tapi tidak bergerak sama sekali, seolah menunggu. Ia kemudian perlahan pintu belakang sebelah kiri terbuka sendiri. Tidak ada tangan, tidak ada bayangan keluar. Pintu hanya terbuka pelan, mengeluarkan suara derit panjang seperti jeritan rendah. Dari dalam mobil, aku melihat sesuatu, bukan fisiknya, tapi rasanya. Seperti ada ruang di dalam sana yang lebih gelap dari malam ini. Ruang yang tidak seharusnya terhubung dengan dunia kami. Dimas menelan ludah begitu keras sampai terdengar. Kita harus lihat? Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin Dimas memaksa motor berbalik dan menghilang dari tempat itu. Tapi kakiku tidak bergerak, mulutku terdiam, dan entah kenapa mata kami bertiga sama-sama terpaku pada pintu yang terbuka itu. Seakan ada panggilan. Seakan ada yang menunggu kami untuk mendekat. Dan sebelum aku sempat menarik napas, dari dalam mobil terdengar suara ketukan. 1 kali. Lalu 2 kali. Lalu 3 wasit ini semakin cepat, seperti seseorang atau sesuatu ingin keluar. Sampai kabut di depan mobil bergerak, menggulung perlahan, membentuk semacam siluet hitam panjang, berdiri tepat di sisi pintu yang terbuka. Tidak memiliki wajah, tidak memiliki tangan. Hanya temporal yang berkibar seperti kain basah tertiup angin. Kaulah yang dipanggil. Suara itu terdengar jelas di dalam kepalaku, bukan dari luar. Seperti bisikan dari balik dinding pikiranku sendiri, memaksa masuk, mencengkeram logika. Aku menutup mata, menahan napas. Cuman di desik kedua siluet hitam bergeser sedikit, menghadap kami. Kami tidak lagi hanya melihat mobil berhantu. Mobil itu melihat balik. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam, lebih train dari sekadar keinginan untuk lari. Pada titik tertentu, rasa itu menjadi seperti tali tak terlihat yang menarik kami terus maju. Bukan karena berani, tapi karena bagian dari diri. Kami telah terlanjur tertaut pada sesuatu di balik pintu mobil yang terbuka itu. Siluet hitam itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap tanpa mata. Bentuknya seperti asap yang mengendap, namun padat seperti tubuh manusia yang berdiri di ambang dunia. Dimas memegang setang motor lebih erat. Suaranya bergetar ketika keluar dari tenggorokan yang kering. Kita harus pergi. Namun motor tidak bergerak. Entah karena tangan Dimas membeku, atau karena roda motor. Kami flash space terikat pada sini, yang kini terasa berat dan lengket, seperti lumpur kuburan. Yoga di belakangku gemetar. Aku bisa merasakannya dari cara ia meremas bajuku. Dari dalam mobil, suara ketukan itu berhenti, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suara nafas, pelan, dalam, berat, seolah ada seseorang atau lebih tepatnya sesuatu yang baru saja bangun dari tidur pajangnya. Aku tidak tahu siapa yang duluan mengambil langkah pertama. Mungkin aku, mungkin rasa penasaran yang jauh lebih besar dari rasa takutku. Namun tiba-tiba kami sudah berjalan mendekati mobil itu. Tak ada pembicaraan, tak ada keputusan. Seolah ada kekuatan yang memutuskan bagi kami. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jarak tinggal beberapa meter saja. Lampu depan mobil berkedip sekali, seperti mata tua yang terbuka, lalu mati. Gelap melingkupi kami total, kecuali cahaya rem merah yang menyorot, kabut dan batang pohon dengan warna seperti darah segar. Siluet hitam itu memudar dan menghilang perlahan, seolah mencair masuk ke udara. Namun perasaan bahwa ia masih ada, dekat, tidak ikut hilang. Dimas menunduk melihat ke dalam mobil. Ia tidak berkecil apapun, tidak bergerak, hanya diam seperti terpaku. Aku mendekat dari sisi lain, tubuhku gemetar namun aku tidak bisa berhenti. Dalam mobil itu, jok belakang yang harusnya kosong terlihat seperti tempat tidur yang baru ditinggalkan seseorang. Ada lekukan seperti tubuh yang baru bangkit, masih basah oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya terlihat. Lalu aku melihatnya.
Di lantai mobil, tepat di depan jok belakang, tergeletak sebuah kunci tua. Bentuknya kuno, besi yang mulai berkarat. Tapi ujungnya hitam mengkilap seperti baru saja dipegang seseorang. Bukan hanya dengan tangan, tapi dengan sesuatu yang tidak seharusnya menyentuh dunia ini. Aku tidak ingin menyentuhnya, tapi jariku seperti bergerak sendiri. Begitu kunci itu menyentuh kulitku, dunia seakan pecah. Tiba-tiba aku berdiri di tempat yang sama, tapi tidak pada waktu yang sama. Jalan raya Alaspati masih ada, namun lebih terang, seperti siang hari. Di tengah jalan, mobil tua itu berdiri gagah. Masih baru, mesinnya mengaum halus. Di dalamnya terdengar suara tawa seorang perempuan, disusul suara laki-laki yang menyahut genit. Mereka tampak bahagia. Mobil itu bergerak cepat, terlalu cepat, seperti mengejar sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Lalu semuanya berubah. Teriakan pecah, ban menggesek aspal. Cahaya lampu mobil berputar, hutan menabrak pandangan, kaca pecah seperti suara tulang patah, dan aku mendengar jeritan perempuan itu, panjang, nyaring, lalu terputus. Mobil terguling, terbakar, namun mesin tidak berhenti. Seolah mesin itu ingin terus hidup meski manusia di dalamnya tidak lagi bernyawa. Aku tersentak kembali ke malam. Napasku terengah, keringat dingin membasahi leherku. Kau lihat apa? Suara Dimas lirih, hampir seperti rintih. Ku menatap mereka berdua, dan aku tahu dari ketakutan di mata mereka bahwa wajahku pasti terlihat seperti orang yang baru kembali dari neraka. Mobil ini pernah ada orang mati di dalamnya. Dan mereka, aku belum sempat serba, bicara saat suara pintu mobil menutup, sendiri dengan keras, seperti dihantam sesuatu dari dalam. Kami bertiga tersentak mundur. Mesin yang tadinya bernafas pelan kini meraung kencang, seperti binatang yang sedang kelaparan. Roda belakang berputar cepat meski rem tangan masih terangkat. Aspal terkikis oleh gesekan ban, menimbulkan bau hangus yang menusuk hidung. Siluet itu muncul kembali, lebih besar, lebih padat, berdiri tepat di depan mobil. Tidak lagi hanya bayangan, kini ia seperti terdiri dari asap pekat yang menggumpal menjadi tubuh. Dari dalam kegelapan wajahnya, dua cekungan hitam menatap kami. Kosong namun terasa lebih tajam daripada pisau. Suara perempuan itu terdengar di kepalaku lagi, kini jauh lebih dekat. Kunci itu untukmu. Bawa kami pulang. Aku menggenggam kunci itu erat, dingin, seolah jiwaku ikut membeku. Mobil mulai maju perlahan, mendekati kami. Bukan seperti kendaraan tanpa supir, lebih seperti sesuatu yang ingin menjemput. Dimas memutar motor, namun suara mesinnya mati begitu saja. Yoga tersungkur ke tanah, menangis tanpa suara, wajahnya pucat seperti mayat. Ku ingin menolongnya, tapi kakiku terpaku. Mobil itu semakin dekat. Lampu depannya menyala tiba-tiba, terang, menyilaukan, membakar mata kami. Dan di tengah cahaya itu, aku melihat 3 bayangan tubuh duduk di dalam mobil. 2 di depan, 1 di belakang. Tangan mereka mengetuk kaca dari dalam pelan, teratur seperti panggilan. Lalu suara itu memperjelas bisikannya. 1 kursi masih kosong. Kalian bertiga datang. 1 harus ikut pulang. Dingin merambat dari tumit hingga tengkuk. Napasku tercekat. Mobil itu bukan sekadar hantu. Mobil itu mencari pengganti. Dan kini kami bertiga berdiri di hadapannya. Tinggal menunggu siapa yang pertama kali hilang. Aku tidak pernah benar-benar percaya bahwa rasa takut bisa mengambil bentuk fisik. Namun malam itu, di tengah kabut Alaspati, takut berubah menjadi wujud hitam tak berbentuk, berdiri di depan kami, mengintai seperti pemangsa yang sabar menunggu mangsa terlemah. Mobil itu berhenti tepat di depan kami. Mesin meraung pelan seperti hewan buas yang sedang menahan dorongan untuk menyerang. Lampu depannya menyala terang hingga menembus kabut, membuat kami tak mampu melihat jelas wajah-wajah yang duduk di dalamnya. Tapi aku tahu mereka menatap kami. 3 bayangan, 2 di depan, 1 duduk di belakang, dan 1 ruang kosong yang menunggu di jok samping mereka. Aku menggenggam kunci yang dinginnya menusuk tulang, seperti besi yang lama tertimbun dalam makam, seolah di dalamnya ada sejarah yang menunggu untuk mengalir masuk ke tubuh siapapun yang memegangnya terlalu lama. Kita harus pergi, teriak Dimas akhirnya. Suaranya pecah seperti tali gamelan yang ditarik paksa. Tapi Yoga tidak menjawab. Ia masih berlutut, tangannya menutup telinga. Tubuhnya gemetar seperti kulitnya mencoba lepas dari tulang. Aku menggoyangkan bahunya, mencoba menariknya berdiri, tapi matanya kosong. Tatapannya lurus pada mobil itu seolah dalam hipnotis, seolah ia mendengar suara yang tidak kami dengar. Kulihat dia, perempuan itu, gumam Yoga lirih, hampir tak terdengar. Dia memanggil namaku, seperti aku pernah mengenalnya. Jantungku serasa berhenti, karena aku juga mendengar suara itu. Bukan hanya suara perempuan, tapi bisikan lain, lebih dalam, lebih tua. Kau memegang kunci itu, berarti kau pemilik baru. Tinggal pilih, siapa yang kau tinggalkan. Aku mundur 1 langkah,
Tapi tanah di bawah kakiku serasa licin seperti dilapisi sesuatu yang lembab. Dimas meraih tanganku, menarik kuat. Kunci itu buang! Buang sekarang! Aku ingin! Tuhan tahu aku ingin. Tapi jari-jariku tidak patuh. Kunci itu melekat seperti magnet yang menolak dilepaskan. Tiba-tiba lampu mobil padam, menyisakan hanya suara mesin bernafas dan jeritan serangga malam yang seperti berhenti sekaligus. Seolah hutan ikut diam, ikut menonton. Dan perlahan, pintu depan mobil terbuka sendiri. Dentuman pintu menggaung, memantul di batang-batang pohon, membuat bulu kuduk berdiri sampai kepala. Dari dalam mobil, keluar kabut pekat yang merayap perlahan ke arah kami, ke arah Yoga terlebih dahulu. Yoga bangun! Dimas menariknya, tapi tangan Yoga tersentak kaku. Ia mereturn Verlier, seperti boneka yang ditarik tali. Kepalanya menoleh ke arah kami, dan senyuman kecil terukir di bibirnya. Tapi itu bukan senyum Yoga yang kukenal. Itu senyum kosong, dingin, seperti tubuh tanpa jiwa. Aku dengal beleba, katanya datar. Berbagai ingin seseorang pulang bersama mereka. Dan aku, dadaku mencelos. Yoga, terlambat. Yoga melangkah maju, satu langkah, dua langkah menuju mobil. Kabut membuka jalan untuknya. Dari dalam mobil, terdengar suara pintu kembali terbuka, seolah menyambutnya. Bayangan perempuan di dalamnya melambai pelan seperti memanggil anaknya pulang. Dimas menjadi dan berdiri manajernya. Aku melihat menubruk Yoga, menarik lengannya sekuat tenaga. Tapi tubuhnya seperti digerakkan kekuatan lain, lebih kuat, lebih tua, lebih lapar. Mobil bergetar, kaca retaknya mengeluarkan suara melengking, seperti memanggil lebih keras. Kalau kamu masuk, kita mati semua. Teriakku putus asa. Namun Yoga hanya menoleh perlahan. Matanya basah. Air mata jatuh, tapi senyumnya tetap ada. Aku capek, Mas. Suara itu bilang kalau di dalam mobil. Semuanya selesai. Tenang, tidak ada takut lagi. Dan sebelum aku sempat meraih leher bajunya, tangan hitam terbentuk dari kabut. Panjang, kurus, seperti jari-jari yang pernah terbakar, menggenggam pundak. Yoga dan menariknya masuk dengan gerakan cepat. Pintu mobil tertutup keras. Suara mesin memekik seperti jeritan besi yang dipaksa hidup. Mobil itu maju beberapa meter, ban menyentuh tanah seperti cakar binatang. Cahaya lampunya menyala lagi, dan kini hanya ada dua bayangan di dalam. Ruang kosong sudah terisi. Temannya hilang. Dimas jatuh berlutut, menjerit memanggil nama Yoga dengan suara pecah yang membuat hatiku ikut hancur. Aku menatap kunci di tanganku, dingin, menghitam, bergetar halus seperti jantung kecil. Kunci itu baru memilih pemiliknya, dan aku sadar, cerita belum berakhir. Mobil itu belum kenyang. Kunci di tanganku menandakan hanya satu hal, giliranku atau giliran Dimas berikutnya. Mobil itu berhenti lagi. Lampu depan menyala terang, seakan menungguku memasukkan kunci ke pintunya. Menunggu aku menghidupkan mesin dan meneruskan perjalanan. Malam belum selesai, yang hilang baru satu. Aku menatap kunci itu di tanganku, dingin sampai menusuk tulang. Malam di alas pati kini terasa lebih pekat, kabut lebih tebal, dan suara hutan seakan menahan napas. Dimas menatapku dengan mata penuh panik, sesekali menoleh ke jalan yang kosong, seolah menunggu Yoga muncul kembali. Tapi yang muncul hanyalah kesunyian dan kabut yang bergerak pelan, menipu mata. Mobil itu tidak pergi. Ia berdiri di sana, mesin bergetar pelan, lampu depan menyala seperti mata predator, menunggu langkahku. Aku tahu satu hal, sekarang giliran kami. Entah aku atau Dimas yang akan menjadi korban berikutnya. Tidak, kita bisa keluar dari sini. Dimas bergetar, suaranya hampir tak terdengar. Aku menggenggam kunci lebih erat, sadar bahwa kunci itu adalah jembatan antara dunia kami dan sesuatu yang lebih gelap. Kegaisan untuk yang haus akan jiwa manusia. Dan aku sadar, jika aku memegangnya terlalu lama, pilihan itu akan jatuh padaku, atau kita berdua. Mobil itu mulai maju perlahan, suara mesinnya membelah malam seperti amukan yang tertahan. Aku mengambil napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi rasa dingin yang menusuk tubuhku membuat semua ototku membeku. Tanah di bawah kaki kami terasa seperti lengket, menahan langkah, menjerat tubuh agar tidak bisa lari. Tiba-tiba, pintu samping mobil terbuka sendiri, memanggil dengan suara berderit panjang. Dari dalam kabut hitam meluap keluar, menyerupai tangan-tangan yang menunggu untuk menggenggam. Aku menatap Dimas, dan tanpa kata kami berdua tahu, kami harus memilih. Dimas mundur setapak, wajahnya pucat, dan aku melihat matanya berkilat. Mata seorang pria yang tahu bahwa nyawa temannya bisa hilang kapan saja. Aku menelan ludah, kunci di tanganku bergetar halus, seperti menuntun aku untuk mendekat. Lalu terdengar suara familiar, samar, tapi menembus telinga dan pikiran. Masukkan aku, atau giliranmu. Aku menatap Dimas, dan dia menunduk. Aku tahu, dia akan melakukan apapun agar aku selamat. Tapi sebelum aku sempat menurunkan kunci, tangan hitam dari kabut itu
muncul mencengkeram pundakku dengan dingin, sampai aku tersentak. Dimas menjerit, mencoba menarikku mundur, tapi aku tidak bisa bergerak. Kunci di tanganku terlepas, melayang ke arah mobil. Aku menonton dengan napas tersengal ketika kunci itu masuk ke lubang pintu. Pintu menutup sendiri, mesin meraung, dan mobil melaju seperti dijalankan oleh kekuatan tak terlihat. Lampu belakang menyala merah menyala, menembus kabut, dan bayangan Yoga muncul di jendela belakang. Senyumannya masih kosong, menatap kami dengan mata yang tidak lagi hidup. Aku menutup mata. Dimas terjatuh, menjerit memanggil namaku, tapi aku tidak bisa mendengar apapun lagi. Hanya suara mesin, gemerisik hutan, dan tawa halus, seperti bisikan banyak jiwa yang menunggu di dalam mobil itu. Aku menatap hutan sepi, kabut mulai menutup jejak mobil itu. Seolah dunia kembali normal, tapi entah di mana. Jalanan sunyi, hanya kami berdua tersisa. Dimas menatapku dengan wajah hancur. Dia pergi. Oh, dan kau bisa dengar itu? Aku menggeleng, tapi rasa dingin tetap di tulang. Dan aku tahu sesuatu telah berubah. Kunci di tangan terasa lebih ringan, tapi bukan bebas. Seolah mobil itu telah menanam sesuatu di dalam diriku. Sebuah peringatan atau kutukan. Malam itu kami pulang dengan langkah berat. Hutan Alaspati kembali hening, tapi di dalam pikiranku, bayangan hitam itu tidak pernah pergi. Aku tahu mobil itu masih di luar sana, berkeliling, menunggu pemilik baru, menunggu jiwa-jiwa yang tak berhati-hati. Dan aku tahu satu hal lagi, kunci itu kini ada di tanganku, dan suatu hari ia akan memanggil lagi. Aku menatap Dimas. Kita selamat, tapi aku berhenti menelan ludah. Ini belum berakhir. Dimas hanya menunduk. Hanya kabut malam yang menyelimuti jalan pulang kami. Malam itu jalan raya Alaspati tetap sunyi. Tapi jika kau berani melewati jalan itu suatu hari, dengarkan, suara mesin tua yang tidak ada pengemudinya bisa terdengar. Dan jika kau mencari lampu merah itu, hanya jangan menoleh. Jangan berhenti, karena satu kursi selalu kosong, dan kunci selalu menunggu pemilik baru. Cerita berakhir dengan atmosfer horor yang mencekam dan membokar. Ruang untuk imajinasi penonton tentang kesiwan, kutikan, dan mobil hantu yang tak pernah berhenti.